Pak Ustaz, apa hukum khusyuk dalam salat? Ada berapa jenis khusyuk? Betulkah kisah bahwa Sayyidina Ali tidak rasa sakit ketika anak panah yang mengena pada kakinya dicabut ketika beliau sedang salat? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Pertama, Ustaz ingin sebut, khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Sila lihat surat Al-Mu'minun, ayat 1 hingga ayat 8 atau 10 lebih kurang. Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri orang-orang beriman yang menang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, berjayalah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam mana yang berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang ketika salat mereka khusyuk. Itu diletakkan sebagai syarat pertama untuk jadi mukmin yang berjaya. Baru kemudian ciri-ciri yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kemudian terakhir sekali setelah menyebut 8 ciri-ciri mukmin yang menang, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang yang layak mewarisi atau memasuki syurga Firdaus. Mereka kekal abadi di dalamnya. Jadi layaknya seseorang masuk syurga Firdaus, syurga yang tertinggi, syarat pertamanya mesti khusyuk dalam salat. Quran cakap, bukan ustaz cakap. Begitu komen ulama tafsir. Khusyuk ada 2 jenis. Sebab sebelum turun ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 2, ciri-ciri pertama orang-orang mukmin yang berjaya yaitu mereka khusyuk dalam salat. Sebelum ayat itu turun, mereka salat sambil mendongak muka mereka ke langit, menoleh ke kiri ke kanan, bergerak sana bergerak sini. Sebelum ayat itu turun. Begitu turunnya ayat tersebut, langsung mereka disuruh oleh Nabi supaya melihat ke arah tempat sujud. Tak boleh lagi mendongak, menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak boleh. Khusyuk dengan tidak banyak bergerak dan mata melihat ke tempat sujud, ini namanya khusyukul jawarih. Khusyuk anggota. Tak banyak gerak. Khusyuk anggota. Ini jenis khusyuk yang pertama. Dan yang kedua, khusyukul qalbi. Khusyuk hati. Ketika salat, kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Khusyuk hati juga termasuk apa yang kita ucap, kita ingat maknanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila kita baca surat Al-Fatihah, kita faham maknanya. Itu termasuk khusyuk hati. Termasuk khusyuk hati ini, niat itu sendiri. Jadi rukun. Jadi khusyuk ada 2 jenis.
yang dituntut, yaitu khusyuk hati dan khusyuk anggota. Bila kita nak bercakap tentang khusyuk ni luas. Ustaz ada bercadang nak buat kitab tentang khusyuk dalam salat. Sebab kata para ulama, ada 33 jenis khusyuk yang dituntut dalam salat. Tapi belum kesampaian lagi. Tapi hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau ingin tahu definisi khusyuk yang sebenar, yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, ayat 45 dan 44 dari surat Al-Baqarah. Coba dengar baik-baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat-sangat berat kecuali ke atas orang yang khusyuk. Wa innaha lakabirah. Salat itu berat sebenarnya kecuali bagi orang yang khusyuk. Maknanya bagi orang yang khusyuk, salat jadi ringan. Lalu Allah SWT sebut definisi orang-orang yang khusyuk pada ayat berikutnya. 46 Al-Baqarah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu ialah orang-orang yang benar-benar yakin bahawa dia akan menemui Tuhan mereka. Dan kepada Allah saja mereka akan kembali. Yes. Ini yang kita selalu sebut Quran, tafsir Quran. Allah menafsirkan makna orang yang khusyuk adalah orang yang sungguh yakin bahawa dia akan menemui Allah dan dia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika di dunia. Itu definisi orang-orang yang khusyuk. Kita pernah sebut dalam ilmu tafsir, tafsir yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana tafsir Siratal Mustaqim. Tapi hadirin dan hadirat, kisah tentang Sayyidina Ali, karena sangat khusyuknya, anak panah yang tertancap di kakinya dalam peperangan, dia rasa sakit untuk dicabut. Lalu dia minta supaya dicabut ketika dia sedang salat. Habis salat dia tanya, kamu orang dah cabut atau belum? Semua orang kata sudah cabut. Memberi isyarat bahawa dia tak merasa sakit karena khusyuknya yang luar biasa. Tapi ingat, khusyuk macam mana pun, Sayyidina Ali juga pernah kecundang. Ringkasnya macam ini. Pada suatu hari ketika Nabi bersembang dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi, Madinah. Sembang agama. Tiba-tiba datang satu orang Badui, orang dari padang pasir. Lalu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau tidak dapat khusyuk dalam salatnya. Tanya pada Nabi, macam mana ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Sayyidina Ali. Oh, kalau kamu tidak khusyuk dalam salat, salatmu tak diterima oleh Allah. Oh. Nabi agak heran dengan jawaban Sayyidina Ali. Mendahului jawaban Nabi terhadap Badui.
Lalu Nabi tanya Sayyidina Ali, apakah engkau boleh khusyuk, wahai Ali? Boleh, ya Rasulullah. Aku akan hadiahkan engkau serbanku. Sama ada serban dari Yaman atau serban dari Syria. Nabi ada dua jenis serban, serban dari Yaman dan serban dari Syria. Sama-sama hebat. Malah ada yang mengatakan serban dari Yaman itu lebih hebat. Kepada Ali, Nabi tawarkan itu, kalau beliau betul-betul boleh khusyuk 100% dalam salat. Ringkasnya Sayyidina Ali pun berwudu, lalu salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, Rasulullah tanya, bagaimana khusyukmu dalam salat tadi, wahai Ali? Ya Rasulullah, saya tak dapat khusyuk dalam salat tadi. Sebab ketika saya sedang salat, teringat-ingat oleh saya janji Tuhan untuk memberi salah satu serban. Itu kan maknanya sudah lari kepada dunia. Dengan kata lain, tidak 100% dapat khusyuk. Ingat, sebagaimana kita juga kadang-kadang ingat sedang salat, anak, cucu, ayah sedang sakit, bisnes sedang berudum, kadang-kadang mengganggu. Dalam salat, begitu jawaban Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kepada orang Badui yang bertanya, saya salat tapi saya ingat hal-hal dunia. Tapi saya kembali ingat yang saya sedang salat. Lalu diganggu lagi. Ingat ini, ingat itu. Lalu saya lawan lagi. Coba dengar apa jawaban Nabi terhadap orang Badui. Kalau begitu keadaanmu ketika kamu salat, itu menunjukkan kamu ada iman. Allahu Akbar. Lihat approach Nabi. Dakwah Nabi. Selalu lembut saja. Bukan macam Sayyidina Ali tadi. Sebagaimana setengah-setengah kita hari ini, kalau ada orang yang mengadu, saya banyak ingat perkara-perkara dunia lah Ustaz dalam salat. Oh, tak sah, ulang balik salatmu. Itulah sikap Sayyidina Ali tadi. Nabi tidak. Kata Nabi, jika kamu teringat, kamu ulang balik. Ingat bahwa kamu sedang menghadap Allah. Diganggu lagi, ingat lagi. Itu menunjukkan kamu orang yang ada iman. Masya Allah, cantiknya dakwah Nabi. Bahasanya cantik. Kita maunya berdakwah macam itu. Jangan keras, tak menentu. Itu nanti kita akan bahas minggu hadapan tentang rukun-rukun dakwah. Oleh sebab itu, usahakan supaya apa yang kita baca dalam salat, kita fahami. Itu di antara cara mata melihat ke arah tempat sujud. InsyaAllah salat kita tetap diterima. Itu sebabnya kata Nabi, ada orang salat yang mendapat 80 marka, ada 75 marka, ada 50 marka, ada 30 marka, ada 5 marka, kata Nabi. Marka-marka tersebut berbeza-beza, ada kaitannya dengan
Sampai di mana khusyuknya. Hadirin dan hadirat semua, kita tahu, kita digoda oleh syaitan bukan hanya di luar salat. Dalam salat pun kita digoda. Syaitan tersebut, kata Nabi, namanya khinzab. Khinzab, yaitu syaitan yang khas menggoda manusia dalam salat. Sehingga kita lupa, kita ragu-ragu. Itu semuanya kerja syaitan khinzab. Nah, soalan yang kedua. Betulkah Ustaz, kucing boleh menjadi sebab kita masuk syurga? Tetapi kucing itu tidak akan masuk syurga. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada satu video yang dikirim pada Ustaz, kononnya kucing akan menolong kita ketika kita sedang meniti siratal mustaqim, supaya kita tidak jatuh. Sampai kita masuk syurga. Sampai kita masuk syurga. Tapi kucing itu sendiri tidak masuk syurga. Sebab dalam ilmu akidah, semua binatang akan dijadikan tanah. Betul? Sebagaimana penghujung dari surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, oh Tuhan, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah sahaja. Tafsiran ayat itu, rupanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisap orang-orang kafir, menghisap manusia, Allah hisap dulu binatang. Allah hisap. Setelah dibalas, siapa yang jahat, yang kejam terhadap binatang yang lain, sesama binatang, dan kita tak perlu tahu secara detail, tapi hisap itu ada. Akhirnya semua binatang dijadikan tanah balik. Dan perkara itu telah dilihat oleh orang-orang kafir. Nah, ketika itulah mereka mohon. Karena mereka dah tahu dah mereka akan masuk neraka. Oh Tuhan, jadikanlah kami tanah saja, sebagaimana harimau, beruang, serigala itu kau jadikan tanah balik. Begitu kehendak orang-orang kafir. Sila lihat buku Ustaz, Tafsir Al-Quran Juz 30. Ada penjelasan tentang itu. Adapun tentang kucing akan menolong seseorang ketika meniti siratal mustaqim, Ustaz tak tahu. Tak pernah dengar adanya riwayat itu. Tapi betul. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Akhirnya mati kehausan dan kelaparan. Kalaulah begitu, balasan terhadap wanita yang kejam terhadap kucing, neraka tempatnya. Ia membawa makna mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya, bila kita baik dengan kucing, beri makan, minum dengan betul. Kalau dia sakit, obati dia. Itu bermakna kita juga layak mendapat ganjaran pahala. Namun demikian, binatang tidak masuk syurga sebagaimana binatang tidak masuk neraka. Syurga dan neraka hanya untuk dua jenis makhluk saja, insan dan jin. Namun demikian tidak dinafikan. Andai kata mereka yang baik sayang dengan kucing,
ingin dalam syurga, minta supaya Allah datangkan kucing kesayangannya. Tidak mustahil. Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Sebab ini ada kaitannya dengan ciri-ciri orang dalam syurga yang disebut oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 134. Ayat 134 menyebut di dalam syurga, orang-orang penghuni dalam syurga, mereka akan mendapat apa saja yang mereka minta. Mereka akan dapat apa saja yang mereka minta. Sebut saja. Sebut durian, datang durian. Sebut manggis, datang manggis. Sebut binatang kesayangan, datang. Tidak mustahil. Sebab maknanya luas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Sebelum Ustaz akhiri dengan doa, Ustaz ingin sampaikan, esok Jumaat, kelas duha dan petang tak ada. Sabtu memang tak ada kelas. Dan Ahad juga kuliah subuh dan kuliah duha tidak ada. Sebab 3 hari Jumaat esok jam 10 Ustaz sudah berangkat ke Pahang. Temerloh